Eh, Sebelum kita mulai, kami berharap semangat dulu dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat luar biasa. Harapan kami nantinya Bapak Ibu yang hadir di sini dari awal sampai akhir mengikuti dengan seksama. Dan kalau ada unek-unek atau apa hal yang ingin disampaikan, jangan segan-segan untuk menyampaikan, sehingga apa-apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu selama ini akan terjawab. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Bapak narasumber, Dr. Tahrir Aulawi, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masjid Agung An-Nur, sungguhlah asri. Cuaca terang di pagi hari. Dengan menyusun 10 jari, terimalah salam pembuka Tahrir Aulawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat baik dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan ini, izinkan saya salam hormat kepada Bapak Rektor UIN Suskaryau, Profesor Dr. Mujahidin, MAG, dan Bapak Teguh Setiadi selaku wakil dari Bank Indonesia Provinsi Riau yang mentaja kegiatan webinar UMKM pada hari ini. Bapak dan Ibu peserta webinar, kita ingat salah satu ayat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya di sini saya mengambil ayat tersebut adalah dalam konsep wa tawashaw bil haqq. Ingat mengingatkan dalam berbuat kebaikan dan nasihat menasihati dalam berbuat kesabaran dalam satu konsep. Dalam kegiatan webinar yang kita laksanakan pada hari ini dengan judul Peranan Sertifikasi Halal bagi UMKM. Bapak dan Ibu yang hadir dan mengikuti kegiatan webinar hari ini, kita tahu bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah sekarang di Indonesia itu berjumlah kurang lebih 63,5 juta seluruh Indonesia pada saat sekarang ini. Dan di Provinsi Riau itu kurang lebih 12.000. Kalau kita lihat perkembangannya, UMKM memberikan andil yang cukup besar dalam perekonomian, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Hal ini terbukti pada tahun terjadinya krisis pada tahun 1997. Walaupun dengan perkembangan krisis pada tahun 2000, akhir 2019, UMKM juga mengalami dampak atau ada beberapa yang bahkan kolaps. Oleh sebab itulah beberapa pihak atau instansi
berelaborasi, bergandengan tangan untuk merangkul bersama-sama kembali menghidupkan UMKM mampu menjawab tantangan yang sedang dihadapi. Karena apa? Bukan hanya terjadi di Indonesia, UMKM ini yang telah mengalami dampak COVID-19, tapi juga UMKM memberikan kontribusi itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara maju, juga usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara. Nah, para pelaku UMKM berbasis syariah atau tidak, ini memperhatikan penggunaan bahan baku, baik dari bahan baku, kemudian proses, sampai pengolahan, kemudian packaging, distribusi, itu pada prinsipnya harus memperhatikan salah satunya adalah kaidah halal. Nah, kalau kita lihat lagi, peran perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah itu ada berbagai tipe. Kalau kita lihat, ada yang pemilik dan melakukan pengolahan, kemudian melayani, mendistribusi sampai kepada konsumen. Ada hanya sebagai pengelola, tapi yang menjalankan itu ada karyawan. Kemudian yang ketiga ada dia sebagai pemilik sejati saja, tapi yang mengelola dan melayani orang lain. Dan yang keempat itu adalah investor, berarti dia hanya mendapatkan income pasif. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, jasa UMKM itu ada bergerak di bidang jasa, tapi juga banyak yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Salah satunya adalah makanan jajanan yang pada saat sekarang ini juga mengalami dampak terhadap krisis wabah COVID-19. Kenapa? Konsumsi makanan jajanan ini tetap stabil. Kalau kita lihat tidak begitu turun, walaupun ada berdampak, tapi alhamdulillah dia sekarang mulai mengalami kenaikan. Karena apa? Karena ini merupakan kebutuhan dasar yang setiap orang mengalami keterbatasan waktu untuk mengolah makanannya sendiri. Nah, kalau kita lihat tantangan dari pemasaran jaringan produk usaha ini, itu mulai dari pelaku usaha mengalami beberapa kendala. Pertama adalah akses informasi, itu juga kadang-kadang mengalami kendala. Kedua, akses pemasaran, akses pelatihan edukasi. Kemudian dari segi produk bahan baku yang didapat kadang-kadang juga informasinya susah, dengan mutu yang tidak begitu stabil. Sehingga untuk memasok di tingkat nasional, apalagi di internasional, UMKM agak susah karena harus memenuhi syarat-syarat minimal GMP, apalagi HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Berikutnya adalah infrastruktur. Tidak semua UMKM mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan, baik higienis sanitasi. Nah, itu juga permasalahan, nanti di ujungnya nanti sertifikasi halal. Salah satunya itu. Kemudian yang sering dikeluhkan, yang saya hasil riset itu adalah kebijakan dan regulasi yang kebanyakan UMKM itu masih belum dapat akses kebijakan atau informasi yang jelas. Ini yang menjadi tantangan. Padahal kalau kita lihat bisnis sekarang itu cenderung sudah ke
teknologi masuknya. Contoh, adanya GoFood kalau makanan. Adanya lagi beberapa penjualan online. Kalau jasa juga menawarkan. Ada lagi di hotel juga menawarkan secara online. Nah, ini menjadi PR bagi kita, apakah kita mau jadi pemain atau kita sebagai penonton. Timbul pertanyaan kita, apakah kita hanya jadi kalau kita jadi penonton, maka kita akan tergilas. Tapi kita hadir, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu hadir mengikuti atau yang di rumah mengikuti webinar ini, yakin dan percaya saya bahwa kita pengen menjadi pemain dalam mengembangkan UMKM. Artinya hijrah dari yang lama ke yang baru, dari yang tidak kita kelola dengan higienis sanitasi, dengan tidak standar halal, kita melakukan pendekatan dengan standar halal. Kenapa? Hari ini dirancang sedemikian rupa, ada 3 momen penting yang berkaitan satu sama lain. Pertama adalah saya mengucapkan selamat Hari UMKM Nasional kepada pelaku UMKM seluruh Indonesia yang jatuh pada tanggal 12 Agustus beberapa hari yang lalu. Dan beberapa hari kemudian kita memproklamirkan Hari Kemerdekaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pada bulan Agustus, bulan yang sama juga adalah hijrah. Dari Mesir ke Hijriah itu juga jatuh tepat di bulan Agustus, bulan Muharram, artinya hijrah. Kita apresiasi kepada BI yang mengakomodir ketiga momen penting ini, sehingga hijrahlah kita dari yang kegiatan kita tidak higienis, tidak halal, menjadi bahan yang nanti bahan baku halal dan prosesnya halal sehingga outputnya halal. Kita berikan aplaus yang meriah kepada BI Provinsi Riau. Timbul pertanyaan kita, apa syarat makanan jajanan yang halal? Halal street food. Pertama adalah sehat. Sehat artinya memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Makro dan mikro. Yang kedua adalah bersih, bebas dari kotoran. Yang ketiga aman, tidak mengandung bahan yang berbahaya. Aman terhadap biologi, mikrobiologi, virus, bakteri, jamur, alga, yeast. Kemudian fisik. Fisik itu beling, kaca, kayu, kemudian peniti, kasring tuh atau staples, karet sering ada pada makanan atau produk yang kita hantarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah halal. Halal adalah tidak mengandung bahan yang tidak halal. Nah, kalau kita lihat dalam produk itu mulai dari input, proses, output, di mana titik kritisnya? Bisa di input, bisa diproses. Kalau di inputnya halal, prosesnya halal, maka outputnya pun halal. Jika outputnya halal, prosesnya haram, maka outputnya akan menjadi haram. Inputnya haram, prosesnya halal, maka menjadi haram. Inputnya haram, prosesnya haram, maka akan menjadi haram. Apa yang melandasi konsep halal ini? Yaitu Al-Quran dan hadis. Maka penerapan aturan halal bersifat wajib bagi umat Islam. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah
sebagai makhluk hamba Allah. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi konsep kita adalah hidup taat kepada syariat Allah untuk meraih hidup yang berkah. Apa hidup berkah? Adalah kebaikan yang melimpah, hidup barokah mendapatkan limpah kebaikan dan petunjuk dari Allah. Sehingga kita mendapat kemajuan yang tidak terhingga. Karena kita tidak menghitung-hitung. Nah, kalau kita lihat landasan nakli dari pelaksanaan sertifikasi halal itu adalah salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Artinya ini merupakan dasar real kita diperintahkan di muka bumi untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Sehingga merupakan ciri seorang muslim untuk tidak terjerumus dalam bujukan syaitan. Timbul pertanyaan, apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah? Apa banyak makanan yang haram dibandingkan makanan yang halal, Bapak dan Ibu? Banyak yang haram apa yang halal? Banyak yang halal. Kalau yang haram bisa dihitung. Bisa dihitung. Surah Al-Baqarah, Al-Maidah 34, kemudian Al-Baqarah 168, 219 itu menyatakan yang pertama adalah BABI. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah bangkai. 4 adalah binatang yang disembeli atau hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah. Berikutnya adalah tercekik, hewan menjijikan, hewan yang hidup di dua alam kecuali ikan yang hidup di laut atau yang hidup di air itu halal. Kalau tidak disembeli. Nah, kemudian najis itu terbagi menjadi 3, berat, sedang, dan ringan. Berikutnya adalah halal, sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam. Thayyib, tadi kan ada 2 Al-Quran, Al-Maidah tadi menyatakan halal dan thayyib, sesuatu yang baik, suci, bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, tidak berbahaya bagi kesehatan tadi aman terhadap mikrobiologi, fisik, dan kimia. Jadi halalan thayyibah pada prinsipnya itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena ibarat 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Satu itu adalah berbicara tentang halal, kedua adalah berbicara thayyib.
Berarti berbicara tentang mutu pangan. Makanya itu kalau mutu pangan itu tugasnya dari BPOM. Nah, apa latar belakang pentingnya sertifikasi halal? Kalau kita lihat, pentingnya dasar sertifikasi halal ini adalah yang mendasari, kalau tadi saya bertanya adalah mana banyak yang diharamkan, produk yang diharamkan, apa yang halal. Banyak produk halal. Tapi kenapa harus dilakukan sertifikasi halal? Permasalahannya adalah, problemnya adalah turunannya. Turunan dan prosesnya. BABI. Kalau BABI itu mulai dari bulu, bisa dijadikan kuas atau untuk eyeshadow. Kuas itu untuk mengkuasin kue. Wih, enak banget tuh kan ininya. Tapi masalahnya itu kuas dari bulu BABI, itu bulunya. Kemudian gelatin, kulitnya dan tulang BABI itu bisa dijadikan gelatin yang paling bagus memang. Kalau dari sapi bisa nggak bikin gelatin? Bisa. Halal nggak? Belum tentu. Bagaimana proses penyembelihan? Menyebut asma Allah atau tidak? Itu nanti kasusnya. Memang bahannya halal, tapi prosesnya bagaimana? Itu. Termasuklah nanti alat yang digunakan itu tidak boleh. Jadi bulu, kulit, tulang, kemudian jeroan, kemudian daging, lemaknya itu bisa dijadikan minyak juga bagi konsumsi manusia. Gelatin itu kan banyak tuh dibikin permen yang agak kenyal. Nah, itu banyak tuh dari gelatin. Atau melembutkan es yang maknyus jadinya. Nah, itu biasa dari gelatin untuk melembutkan. Kemudian penting yang kedua adalah bahan-bahan yang digunakan selain dari BABI itu adalah mengandung khamar, kemudian bangkai hewan, ternak unggas, kemudian organ manusia, darah, dan binatang buas. Kok bisa dari organ manusia? Ya, salah satunya adalah rambut. Jadikan lecithin. Itu juga menjadi titik kritis, menjadi urgen terhadap jaminan produk halal. Apa urgennya? Memberikan kepastian ketersediaan produk halal sampai ke tangan konsumen. Itu pentingnya. Yang kedua adalah memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan terhadap produk. Ketiga, meningkatkan nilai tambah produk di tataran lokal, nasional, maupun global. Berikutnya adalah memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional. Yang terakhir adalah menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal. Timbul pertanyaan, cara konsumen muslim mendapatkan jaminan produk halal bagaimana? Itu sekarang dikelola oleh BPJPH. Dalam nanti sudah kita UMKM atau pelaku usaha mengajukan permohonan halal, nanti kalau dia lolos akan diberikan sertifikasi halal. Apa itu sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Nah, latar lahirnya jaminan produk halal ini itu merupakan amanat Undang-Undang 1945 bahwa kebutuhan negara harus menjamin kebutuhan bagi manusia yang halal. Kedua, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan bahwa produk yang dihasilkan tersebut halal. Produknya jasa atau makanan dan minuman. Tiga adalah pengaturan kehalalan produk
belum menjamin kepastian hukum. Makanya perlu adanya sertifikasi halal. Berikut adalah produk yang beredar, belum semua terjamin kehalalannya. Oh, bahannya yang saya kelola ini adalah hanya air. Ya kan? Air halal nggak? Halal. Kalau air tidak diapa-apain, kita ambil dari sumur ini, oke. Tapi permasalahannya, kalau Bapak dan Ibu mulai melakukan proses penyaringan, timbul pertanyaan. Kenapa? Karena salah satu penyaringnya adalah karbon aktif. Karbon aktif bisa dari 3 sumber. Pertama adalah itu arang kan. Satu adalah batu vulkanik, kedua dari arang kayu, ketiga dari hewan. Nah, itu permasalahannya. Dan yang terakhir adalah maka negara lewat DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 33 yang ditetapkan pada tahun 2014 untuk merekomendasikan terbentuknya BPJPH sebagai pelaksana penyelenggara jaminan produk halal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tersebut tentang jaminan produk halal, pasal 4, produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Apa saja? Produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, makanan, minuman sudah pasti, obat, kosmetik, produk kimia, dan produk biologi. Nah, implementasi sertifikasi halal ini wajib halal mandatori itu dimulai pada tahun 2017 tertanggal 17 Oktober 2019, maka 5 tahun 2024 seluruh pertama yang dilakukan itu adalah makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Sekarang timbul pertanyaan, kok ada BPJPH? Peran MUI gimana? Apakah diberangus? Tidak, dia merupakan segitiga emas strategi. Pertama adalah Majelis Ulama Indonesia tetap berperan. Kedua adalah BPJPH dan perpanjangan tangan dari BPJPH itu adalah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi kerjasama BPJPH dan MUI itu adalah dalam hal sertifikasi auditor halal yang duduk di LPH. Jadi kalau LP POM MUI itu akan menjadi LPH. Jadi LP POM MUI menjadi LPH, salah satunya LPH. Itu adalah jadi MUI perannya adalah mensertifikasi auditor halal, kemudian menetapkan fatwa kehalalan produk. Yang ketiga adalah akreditasi lembaga pemeriksa halal. Kalau wewenang BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan BPJPH, melakukan registrasi, Bapak dan Ibu kan melakukan registrasi, kemudian melakukan audit, itu diperpanjangan oleh LPH. Kemudian melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap LPH, melakukan pembinaan auditor, dan melakukan kerjasama antar lembaga dan kementerian. Lantas kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal, apakah ada? Ada, yaitu mencantumkan label halal terhadap produk. Nah sekarang kalau kita lihat ada meningkatkan rating hanya mengambil logo halal yang ada di web-web atau di internet kan. Kebanyakan tuh kalau kita lihat. Padahal begitu kita cek apakah produk tersebut memang terdaftar, ternyata kebanyakan tidak terdaftar. Atau pelaku usaha, kalau kita jalan, lihat di panjang jalan, ada rumah makan muslim, katanya. Apakah halal? Ternyata memang namanya muslim. Iya kan? Namanya muslim, padahal
non-Muslim. Nah, kedua kewajibannya adalah melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH melalui LPH. Jadi kalau ibu merubah nih, contohnya adalah merubah garam atau merubah gula atau merubah dari gula produsen A ke produsen B, tepung dari produsen A ke produsen B, umpamanya. Contohnya umpamanya kita makanan jajanan saja, umpamanya gorengan atau kolak. Nah, itu kita ganti itu lapor. Nanti jika dilakukan telusur kedapatan, sertifikat halal akan dicabut. Itu dia. Nah, kewajiban berikutnya adalah menjaga kehalalan produk, kemudian memperbaharui sertifikasi halal 5 tahun sekali. Jika sudah mau habis, maka 3 bulan sebelum masa berlaku habis, itu UMKM atau pelaku usaha harus mengajukan permohonan. Jaminan produk halal, kenapa penting? Kalau kita lihat adalah jaminan produk halal ini sudah diakui oleh WHO, kemudian WTO, yaitu World Trade Organization. Jadi sudah perdagangan dunia sudah mengakui. Kemudian yang kedua adalah estimasi populasi Muslim itu pada tahun 2030 itu mencapai 2 miliar lebih. Dan tidak hanya konsumsi Muslim saja yang membutuhkan produk dengan sertifikasi halal, non-Muslim pun juga terselamatkan. Karena apa? Syaratnya bukan hanya halal, tapi juga taib. Itu penting. Jadi dia mengcover keduanya. Jadi bukan hanya mutu fisik, mutu kimia, mutu mikrobiologi, tapi juga halal. Itu plusnya. Nilai tambahnya. Sehingga pasar produk halal sangat menjanjikan. Tapi kenapa kita yang Muslim tidak bermain seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Pak Teguh tadi yang dari BI? Justru yang bermain adalah negara-negara atau pengusaha yang non-Muslim. Karena memberikan profit. Sekarang kita timbul pertanyaan sebagai pemain atau sebagai penonton. Atau sebagai bangsa sasaran pasar. Kitalah yang akan menjawab ini semua. Dan yang penting, halal sudah mulai menjadi lifestyle. Gaya hidup sebenarnya. Inilah yang mendorong tumbuhnya ekonomi secara global. Ekonomi syariah secara global. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi global, halal yang pertama itu yang tertinggi adalah bidang food, makanan, minuman. Yang kedua adalah fashion, pakaian. Pakaian dari mana? Indonesia? Betul? Penghasil produk pakaian? Hijaber? Kita lihat nanti, apakah benar Indonesia? Yang ketiga itu adalah wisata, travel. Keempat itu adalah informasi halal. Itu juga tertinggi. Nah, negara mana yang terbesar? 3 negara terbesar konsen terhadap halal. Yang pertama itu adalah farmasi, kosmetik halal, pangan halal, pakaian, travel, dan media. Itu di ASEAN. Di ASEAN saja kita tidak masuk. Hanya diwakili oleh negara Singapura dan Malaysia. Kita tidak punya peran situ. Nah, padahal prospek bagi UMKM dengan label halal terus akan meningkatkan income pendapatan. Fashion sudah beralih ya, akan meningkatkan pendapatan. Yang pertama adalah
Timbul pertanyaan, strategi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan strategi industri halal nasional. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah perdagangan produk halal dunia. Nah, perdagangan produk halal dunia ini adalah halal supply system, bagaimana kita mensuplai barang kawasan industri halal, halal transportasinya, kemudian halal logistik. Kedua adalah kolaborasi dengan pelaku industri dunia. Ketiga adalah Indonesia Halal Sertifikasi yang diakui oleh internasional harus kita usahakan dapat. Nah, selama ini kan masih bersifat sudah dilakukan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di bawah Badan BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian strategi kedua adalah UMKM yang berdaya saing tinggi. Timbul pertanyaan, bagaimana UMKM yang berdaya saing tinggi? UMKM berdaya saing tinggi, yang pertama adalah UMKM harus melakukan digitalisasi ekonomi, sistem digital. Tadi sudah saya ilustrasikan, banyak melakukan perdagangan produk itu lewat online. Nah, itu digital juga. Kita tadi melakukan digital. Nah, kita harus mulai melakukan peningkatan edukasi bagi pelaku UMKM ke depannya. Kemudian sharing platform, sharing keluhan, permasalahan antara satu UMKM dan UMKM yang lain itu harus dilakukan. Digital payment, pembayaran juga harus dilakukan dengan digital. Sekarang kan udah banyak itu. Tidak lagi cash. Kemudian inkubasi ekonomi digital, jadi pelatihan atau pembinaan UMKM sudah mulai tidak lagi datang langsung, tapi hanya virtual juga sudah mulai dilakukan. Kemudian pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah ini pembiayaan syariah baik oleh bank maupun non-bank. Bank itu kan sudah banyak ya, salah satunya alhamdulillah kita difasilitasi Bapak dan Ibu oleh Bank Indonesia dan bank lain juga atau non-bank, instansi atau pihak swasta itu juga banyak yang memfasilitasi UMKM. Tinggal kita berkreativitas untuk mendapatkan. Kemudian pembiayaan mikro syariah. Kemudian pembinaan usaha. Nah, pembinaan usaha ini bisa oleh outsourcing untuk membinanya. Tapi untuk bidang mutu itu bagian Dinas Kesehatan, BPOM, tapi bidang halal itu LPH dan LPPOM. LPH macam-macam nanti. Nah, salah satunya LPH itu adalah LPPOM dan yang ada di UIN Suskaria. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah industrialisasi produk halal. Itu yang ketiga. Jadi strategi yang ketiga adalah kita perlu melakukan industrialisasi halal. Caranya bagaimana? Harus dilakukan kawasan industri halal untuk mendapatkan produk yang bermutu, kuantitas dan kapasitas yang terjamin terpenuh sehingga ketersediaan produk itu terjamin. Jadi harus ada kawasan industri halal. Itu harusnya dilakukan. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi SDM bagi pekerja industri. Jadi harus ditingkatkan pelatihan. Saya kira percaya Bapak dan Ibu udah tidak asing lagi dengan pelatihan pastinya ya, dari beberapa dinas atau pemberi dana baik bank atau non-bank tadi. Kemudian pendidikan vokasi industri. Klasterisasi produk halal harus dilakukan. Apakah itu kabupaten, regional, maupun nasional. Jadi apa keunggulan bagi kabupaten tersebut? Apa keunggulan bagi provinsi? Itu harus kita rembukan bersama harusnya. Sehingga daya jual menjadi tinggi. Jadi jangan semuanya mau diangkat. Boleh,
Jadi yang middle yang mana, yang terdepan yang mana. Itu harus dirembukkan. Itu strateginya. Kemudian yang keempat adalah riset halal yang mendukung industri halal. Halal ini harus dilakukan. Pertama adalah riset dan pengembangan yang berbahan halal dan non halal. Itu harus dilakukan. Kedua adalah program kesadaran halal. Program kesadaran halal ini bisa kita lakukan di edukasi ke sekolah-sekolah atau pengajian. Jadi bukan hanya UMKM aja sasarannya, tapi ibu-ibu pengajian harus kita ajak. Ini produk halal begini, 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 begini. Tak penting untuk kesehatan. Jadi bukan hanya kenyang atau mengenakan sejengkal leher, tapi juga untuk kemaslahatan dunia wal akhirat. Berikut adalah pelayanan laboratorium, ketersediaan bahan-bahan yang mampu mendeteksi bahan itu non halal. Riset akademik dan contoh industri halal itu harus dibuat di kawasan industri halal. Berikutnya adalah strategi yang kelima adalah preferensi halal, pendekatan sosial kemasyarakatan juga harus dilakukan. Pertama adalah terminologi dan pemahaman yang sama terhadap tentang syariah itu apa, Islami itu apa, halal itu apa. Ini kan kita beda-beda nih. Ya kan? Ada jilbab syar'i. Tapi begitu di sininya terbuka. Definisi itu kan kita tidak sama standar operasional prosedurnya. Nah, itu yang harusnya dilakukan gitu loh. Yang syar'i itu seperti apa? Nih, maka kita serentak harus melakukan itu. Itu contohnya kalau untuk fashion. Makanan juga seperti itu. Bahan bakunya, bagaimana memperoleh proses transportasinya, packagingnya, penyimpanannya, sampai ready to eat bagi konsumen. Itu penting. Kemudian program sosial kemasyarakatan halal life sebagai jadi lifestyle keseharian itu juga. Jadi kalau kita makan produk ini kalau tidak ada label halalnya, kan selama ini kita hanya melihat masa kadaluarsa, ya kan? Maka yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana masyarakat kita mengedukasi, kita melihat bahwa produk ini ada logo halal atau tidak. Maka dengan adanya diratifikasi undang-undang, ditetapkan Undang-Undang 33 tahun 2014, mau tidak mau, suka atau tidak suka, bersifat mandatori, maka pelaku usaha harus mengambil peluang ini, maju ke depan untuk mendukung regulasi kebijakan, sehingga apa yang dilakukan dapat menjawab tantangan global. Apalagi di bulan ini kita melakukan di bulan Hijriah. Seharusnya lah kita juga melakukan hijrah. Dalam untayan kata, mari kita lakukan hijrah menggunakan produk halal dan thayyibah agar hidup kita menjadi berkah. Jauhi riba, adu domba dan riba. Selalu bersyukur, sujud dan menengadah. Di pertiga malam disaksikan hamparan sajadah. Memohon ampunan dan keridhaan Allah. Mengharap usaha maju, rezeki melimpah. Mengharap usaha sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci Al-Mukarramah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hanya kepada Allah kami menyembah dari ayunan hingga peti jenazah datang menghampiri kita, menghantar jasad ke alam barzah untuk mempertanggungjawabkan diri selaku khalifah. Jika usaha penuh dengan tipu daya tanpa faedah, alamat diri merana karena deraja. Jika usaha penuh hikmah dan sedekah, niscaya Allah memberi jannah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu kata, kalau ada kayu berikat, jangan pernah dibawa jika berat.
Kalau ada tahrir aulawi salah kalimat, mohon dimaafkan dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Tahrir Aulawi atas penyampaiannya yang luar biasa. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Ya, jadi kepada para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk peserta yang hadir bisa mengajukan tangan, dan untuk peserta yang online dipersilahkan mengajukan pertanyaan melalui forum chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan waktu yang disediakan. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau ada yang mengajukan pertanyaan, sedikit pengantar dari kami bahwa kendala utama bagi UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, mungkin yang pertama dana. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua mungkin tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus bagaimana. Yang ketiga kemungkinan lagi adalah kira-kira menguntungkan nggak setelah bersusah payah melakukan uji sertifikasi halal, dapat sertifikat halal, kemudian bermanfaat nggak? Jangan-jangan masyarakat kita nggak peduli, mau halal mau enggak, pokoknya beli murah selesai. Ya, mungkin itu menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha. Nah, kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk masalah pertama, dana. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini, dengan bangga kita telah dibantu insya Allah nantinya oleh Bank Indonesia. Sekali lagi aplaus untuk Bank Indonesia. Namun dengan catatan Bapak Ibu menghadiri pendampingan dari kami dari awal sampai akhir. Ya. Nah, apa gunanya pendampingan tadi? Nah, yang kedua tadi untuk mengetahui kendalanya kan harus bagaimana. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh kami dari Winsuska untuk dari Halal Center Winsuska ya, lembaga jaminan halal yang ada di Winsuska. Nah, yang diketuai oleh Ibu Dr. Irda Mirdayati. Nah, itu kami akan melakukan pendampingan pada Bapak Ibu sampai sertifikat halalnya Bapak Ibu dapatkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga kendalanya lagi, siapa yang mau beli nih? Meningkat nggak omset? Nah, itu juga kami mempunyai divisi di Halal Center UIN, divisi pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Nah, nanti kami akan membantu Bapak Ibu ya, itu sudah kami lakukan 2 tahun terakhir. Namun ke depannya kita akan melakukan kerjasama dengan Pemprov, Pemkot, dan Pemkap yang ada di seluruh Provinsi Riau untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Artinya begini, kalaulah seluruh masyarakat di Provinsi Riau sadar halal, tentunya mereka akan melirik produk-produk yang tersertifikasi halal. Contohnya misalnya orang-orang yang sudah sadar halal ya, misalnya seperti saya misalnya contohnya. Itu kalau saya jalan ke mall, itu kalau nggak ada sertifikat halal dari MUI, itu nggak berani masuk. Dan Bapak Ibu boleh tes kalau jalan ke mall, tanya produk halal di sebuah rumah makan misalnya, ini halal nggak? Tanya sama pegawai. Nggak semua loh halal Bapak Ibu. Saya pernah tanya, ini halal nggak? Yang Ibu jangan pesan ini deh, yang ini halal, yang ini enggak. Loh, gimana bisa begitu? Masaknya jangan-jangan satu kuali nih. Nah, jadi kesadaran halal di pemahaman masyarakat itu masih kurang. Nah, itu kami nanti lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu nanti tentunya kalau seluruh masyarakat Riau sudah banyak yang sadar halal, ini akan menjadi kesadaran halal yang menyeluruh. Tuh. Nah, untuk itu kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang kurang jelas misalnya, contohnya seperti tadi disampaikan Pak Tahrir, itu air mineral yang diminum kok bisa nggak halal? Oh ternyata proses penyaringannya bisa jadi pakai arang yang berasal dari tulang hewan yang tidak halal. Nah, itu mungkin jadi sampai air mineral pun kita lihat, waduh, ini jangan-jangan tidak halal gitu. Terus terkait dengan produk-produk Bapak Ibu, dipersilahkan kalau ada yang bertanya. Sambil itu saya akan bacakan dulu
ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari peserta online dari Bogor ini, Bapak Ibu. Dari Bogor. Saya langsung saja ya, Bapak narasumber. Dari Ibu Ros di Bogor. Pertanyaannya, Ibu Ros ini membuat produk yang usianya 1-7 hari, di bawah 7 hari. Terus apakah tetap perlu ya produknya ini cilok Bogor? Bagaimana daftar halalnya? Mohon bimbingannya. Dia sudah jualan melalui Instagram, GoFood, GrabFood ya. Nah, melalui online ini sudah jualan, tapi usia produknya di bawah 7 hari. Nah, silakan Pak Dr. Tahdir. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Ros dari Kota Bogor yang melakukan pertanyaan virtual tentang sertifikasi halal, apakah penting terhadap produk cilok yang dilakukan oleh Ibu Ros tersebut. Cilok itu pangan jajanan, tapi kalau tadi didengar informasi sekilas bahwa cilok tersebut sudah dikemas dan dijual secara online. Jadi GoFood juga. Apakah penting sertifikasi halal bagi cilok? Jawabannya ya. Penting. Kenapa? Karena bahannya, kalau kita lihat runut, cilok itu adalah ada tepung. Kedua, ikan nih. Ketiga adalah perasanya. Kemudian sausnya. Kita harus atau pelaku usaha harus punya catatan pembelian bahan baku. Mereknya apa? Di toko apa? Berapa banyak Ibu Bapak melakukan stok bahan masing-masing bahan baku tadi. Sehingga nanti akan ketemu titik kritisnya di mana. Kemudian bahan bakunya tadi tepung contohnya. Contohnya dari produsen atau pedagang A tapi mereknya B. Nah, merek B ini harus tercatat. Kita akan lihat telusur apakah tepung dengan merek B tersebut sudah mendapat sertifikat halal atau tidak. Jadi bukan ciloknya terlebih dahulu yang harus kita perhatikan, tapi tepungnya. Kalau tidak, Bapak dan Ibu pelaku usaha harus beralih ke tepung yang sudah mendapat sertifikasi halal. Kedua, apa bahan bakunya? Bahan bakunya adalah bumbu. Bumbunya kita tabulasi lagi, ada berapa jenis bumbu? Garam, apalagi? Atau ada pengenyal, apalagi? Kemudian merica, atau ketumbar, atau bahan bumbu yang lainnya. Nah, itu juga kita harus telusur. Apakah ketumbar yang di pasaran atau ketumbar yang sudah menjadi tepung atau seperti apa? Itu harus kita tulis sehingga menjadi telusur titik kritis. Kenapa? Karena apa? Rambut atau bulu BABI tadi kan bulu ya, bulu dan rambut tadi itu yang dimanfaatkan nanti untuk lecitin pada tepung-tepungan. Itu permasalahannya. Kemudian juga untuk pemutih bagi tepung-tepungan itu apa yang digunakan. Nah, itu juga titik kritis. Sehingga nanti ditelusur oleh tim auditor. Timbul pertanyaan, apa hubungannya 7 hari dengan tidak 7 hari? Kalau 7 hari itu kan permasalahannya tentang mutu atau toib, baik atau tidaknya. Baik atau tidak, ketahanan. Berarti mutu kimia, mutu fisik, mutu biologi. Tapi halal itu tentang bahan baku,
proses sehingga outputnya yang dihasilkan, yang ditawarkan, yang disajikan ke masyarakat kita jamin halal. Itu dia. Jadi mulai dari bahan, proses, proses itu melibatkan individu pelaku, kemudian alat, jadi tadi bahan sudah, kemudian alat, alat yang dari alat yang tidak halal tidak boleh digunakan untuk alat penggorengan bahan baku halal. Makanya tadi di stimulan oleh Ibu Moderator, ada di umpamanya di rumah makan yang penyajian bahannya tidak halal, kualinya atau kukusannya atau untuk pengovenan yang barang yang tidak halal atau turunan dari bahan berbasis tidak halal digunakan ke halal, maka akhirnya kalau telusur itu tidak halal. Itu dia. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Dr. Tahrir Aulawi. Ya, jadi cukup jelas ya Ibu Ros yang di Bogor ya. Mudah-mudahan cukup jelas yang disampaikan oleh narasumber kita. Oh ya Ibu, tadi untuk mendapatkannya bagaimana gitu Ya. prosedurnya? Ya, prosedurnya bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, maka pelaku usaha yang pertama sebelum melakukan sertifikasi halal, maka harus melakukan izin usaha. Adanya izin usaha. Maka tingkat terendah adalah di kantor lurah. Kalau untuk sertifikasi halal itu ke BPJPH. Tapi yang jelas tidak akan mungkin disertifikasi halal jika belum ada izin usaha, SIUP, dan berarti Bapak dan Ibu sudah punya PIRT. Harus ada NPWP, jadi ada ketentuannya lagi. Halal itu nanti yang berikutnya. Tapi kalau pertanyaan bagaimana mengurus sertifikasi halal, itu adalah ke BPJPH. Kalau di Provinsi Riau, itu di Kementerian Agama. Jadi masing-masing kementerian kanwil agama di masing-masing provinsi itu adalah kantor tempat duduknya BPJPH. Kalau LPH di masing-masing provinsi itu ada yang satu, ada yang dua. Kalau satu itu adalah LPPOM, kalau di Provinsi Riau saat ini ada dua, yaitu LPPOM dan UIN Suskaria. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Tahrir. Jadi Bapak Ibu, untuk disampaikan sedikit ya, kita sama-sama berdoa bahwa sedang digodok oleh pemerintah kita untuk kedepannya untuk UMKM yang omsetnya di bawah 1 miliar itu diupayakan untuk gratis. Tapi saya tidak tahu kapan ini akan direalisasikan. Jadi kita sama-sama berdoa saja. Siapa tahu kalau sekarang Bapak Ibu alhamdulillah dapat bantuan dari BI nantinya, ke depannya siapa tahu Bapak Ibu ada produk lain lagi atau usahanya berkembang lagi. Mudah-mudahan peraturan Menteri Keuangan sudah keluar PMK ini bahwa omset di bawah 1 miliar itu digratiskan. Terus kalau digratiskan yang bayar siapa? Tentunya nanti itu akan ada kebijakan dari pemerintah lanjutannya seperti apa. Kita berdoa sama-sama supaya regulasi ini segera ketok palu dari pusat. Sehingga kita UMKM ini akan berkembang pesat. Kita tentunya dari UIN Suska, Lembaga Halal UIN Suska, Bapak Ibu, akan berusaha untuk mendampingi, membantu semaksimal yang kami bisa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, sampai ke daerah-daerah. Sehingga nantinya masyarakat benar-benar sadar halal ya Bapak Ibu. Contohnya tidak jauh-jauh seperti pemotongan ayam, ya, itu kita enggak tahu nih yang ayam yang kita makan di Pekanbaru saja itu pemotongannya sudah benar atau tidak. Nah itu kita akan melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan sehingga akan sadar halal masyarakat kita diharapkan nantinya produk-produk yang tersertifikasi halal
akan tentunya memberikan dampak ekonomi yang lebih daripada yang tidak tersertifikasi halal. Selain itu juga tentunya barokah. Itu yang kita cari. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silahkan Pak. Sebutkan nama dan asal UMKM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Usahanya VCO Bertuah, minyak kelapa murni dan minyak goreng juga. Terkait dengan produk halal dan toyib tadi, Pak. Saya ingin tahu tentang hubungan dengan higien sanitasinya, yaitu syarat lokasi agar produk itu memenuhi persyaratan halal dan toyib tadi, Pak. Gitu, Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa langsung Bapak narasumber produknya Virgin Coconut Oil ya Pak ya. Baik, terima kasih. Produknya adalah VCO, berarti dalam minyak ya Pak ya, minyak dari kelapa yang bentuknya bening seperti ininya. Nah, persyaratan itu difermentasi Pak. Difermentasi berapa lama itu Pak? 12 sampai 24 jam. Kemudian ini VCO-nya untuk luar atau dalam? Untuk dalam dan luar, Pak. Dalam dan luar. Ya. Nah, dalam yang luar yang jelas untuk toib itu adalah kesehatan persyaratan higienis sanitasi pengolah atau pengelola individu, kemudian higienis sanitasi bahan, higienis sanitasi alat, higienis sanitasi tempat usaha itu juga dilakukan. Kemudian berikutnya turunannya adalah transportasi. Kalau tempat itu sampai ke pengemasan, packaging, itu juga harus higienis sanitasi. Itu ada persyaratan yang turunan berikutnya lagi. Jadi penanganan yang kita lakukan bagi produk VCO kelapa kita dapatkan dengan cara apa? Kemudian membawa produk kelapa atau bahan kelapa tadi dari satu daerah ke daerah yang lain, apakah ada terkontaminasi atau tidak? Ini untuk berbicara halalnya. Kalau berbicara mutunya juga VCO kalau terjadi goncangan itu kan amplitudo juga bermasalah VCO-nya nanti. Karena LDL-nya akan mengalami peningkatan. Ada dicek nggak Pak? LDL dan segalanya itu. Komposisi bahan kimia dari VCO dicek atau tidak sebagai standar mutu kimia bagi VCO. Nah, itu penanganan bahan dari bahan baku, apakah bahannya umur panennya pas atau tidak. Pemetikannya seperti apa, transportasinya seperti apa. Berapa hari dari pemetikan sampai pengolahan. Karena itu akan mempengaruhi terhadap mutu dari VCO. Itu dia. Sama seperti VCO, kelapa sawit itu akan turun setelah pemetikan 2 jam. Mutunya akan turun, akan meningkatkan LDL. Jadi harus cepat proses pengolahannya. VCO juga seperti itu. Jadi halal, apakah tadi transportasi yang berpengaruh. Kemudian pengolahan, sampai ke tempat produksi, pengolahannya seperti apa. Itu juga titik kritis halalnya. Kemudian bahan untuk memfermentasi, bahan penanganan sebelum packaging, kemudian penyimpanan sebelum sampai diedarkan ke masyarakat. Apakah ada uji mutu? Kalau untuk berbicara taipnya, apakah ada uji mutu kimia, uji mutu fisik, dan mutu mikrobiologi, bakteri,
virus jamur alga yeast. Itu yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih Pak Tarid. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya. Ibu tadi ingin bertanya. Untuk penanya Bapak Pak Abs tadi, insya Allah nanti akan ada pendampingan Pak. Silakan Bu. Oke, perkenalkan nama saya Herlina Ananda. Yang mau saya tanyakan Pak, saya punya rumah produksi yaitu rumah durian Sidikalang Ainun. Jadi yang berbau-bau durian ya Pak ya, ada minuman dan makanan, kemudian ada dessert box juga. Yang mau saya tanyakan, apa betul kalau daging durian yang kami datangkan dari Sidikalang itu tidak bisa kami halalkan? Karena begini Pak, saya dapat dengar cerita, cuman saya nggak tahu kemana bertanya. Kebetulan ini momennya untuk menanyakan, karena daging durian itu sama dengan madu, karena dia hasil alam. Jadi susah untuk mendapatkan halalnya, seperti itu yang saya dengar ya Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan juga nih Pak, apakah dalam satu rumah produksi itu semuanya yang kita produksi kita buat halalnya atau satu persatu yang diberikan ini halalnya gitu? Ya, hanya sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian ini Pak Tahir, mungkin khawatir kandungan alkohol barangkali ya, atau silahkan Pak narasumber. Baik, terima kasih. Pada dasarnya bahan durian tidak termasuk atau sayuran apakah diharamkan? Madu apakah diharamkan? Kalau dia belum diolah, maka statusnya li ghairi, zat aslinya adalah halal. Permasalahan pertanyaannya adalah sampai ke tangan ibu olah. Kan itu. Jadi ada dua yang saya pahami. Ibu bertanya bahan bakunya, kalau bahan bakunya tidak permasalahan. Tapi kalau diolah, maka timbullah titik kritis. Untuk mengenakan, Ibu, durian tadi apa Bu produknya? Enggak, produk olahannya apa jadinya? Daging durian. Diolah jadi apa? Daging durian. Jadi durian itu kita kupas ya Pak ya. Kemudian kita pisahkan dia dengan bijinya. Jadi jadi daging durian dia. Terus hanya durian aja, tidak diolah? Diolah hanya membuka aja prosesnya Pak. Tidak ada campuran yang lain. Cuma dipisahkan dengan biji. Oh, jadi hanya daging aja yang kita ambil. Daging gitu. saja. Tidak iya tidak diolah. Jadi bahannya adalah kalau kita telusur itu maka produknya halal. Tapi kita akan lihat dari titik kritis bagaimana Ibu pengolahannya. Maka tim auditor harus turun ke lapangan. Walaupun bahan bakunya itu halal, tapi kalau hanya sekilas informasi seperti itu, maka outputnya adalah halal. Melihat bahan baku, input, proses, maka outputnya adalah halal. Ini untuk jawaban sementara Ibu ya. Kalau nanti kita turun ke lapangan, kita akan lihat lagi seperti apa Ibu penanganannya, mengambil seperti apa. Nah, itu nanti dihubungkan dengan taib. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tahir. Mengingat waktu, mungkin saya beri gambaran sedikit. Untuk virgin coconut oil tadi ada proses pengangkutan juga durian ya. Mungkin lebih jelasnya pengangkutan itu bisa jadi menggunakan mobil yang sebelumnya mengangkut produk yang tidak halal, sehingga khawatir terkontaminasi. Terus durian yang Ibu tadi sudah jelas disampaikan oleh narasumber bahwa itu halal. Mungkin nanti pengemasannya lagi, nggak tahu kita pengemasannya, insya Allah mudah-mudahan kita akan lakukan pendampingan. Baik, terima kasih yang tak hingga kami haturkan kepada narasumber kita Bapak Dr. Tahir Aulawi. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada beliau.